Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk melepaskan pengampunan. Di dalam pengampunan ada pengorbanan, dan pengorbanan bisa terjadi oleh karena ada kasih agape, kasih Allah yang turun dari sorga, yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Salam, jumpa kembali dengan saya. Saudara-saudara, apa kabarnya pada saat ini? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara tetap kuat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas 10 penghalang doa. Sebelum saya melanjutkan bagian yang keempat, saya akan kembali mengulang secara garis besar 3 hal yang telah kita pelajari yang menjadi penghalang doa yang harus kita ketahui di dalam bagian sebelumnya. Yang pertama, Yesaya 59 ayat 1-2, yaitu dosa dan kesalahan. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 2b-3, doa yang salah. Yang ketiga, Lukas 18 ayat 9-14, yaitu kesombongan, kecongkakan, tinggi hati, atau keangkuhan. Saudara-saudara, saya berharap kita tidak sekedar mengetahui penghalang-penghalang doa yang saya paparkan dari sumber kitab suci Kristen yang adalah Alkitab. Tapi saya rindu, Tuhan merindukan, ketika kita sudah mengetahui penghalang-penghalang doa ini, kalau hal itu menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri kita, mari kita dengan rendah hati untuk mengoreksi, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Mari kita selaraskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Saudara akan berkata, bagaimana mungkin Pak Pendeta, kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, apalagi ada ayat yang mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya kasih tahu, janganlah kita kuat bagi Tuhan. Itu salah, saudara. Marilah kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan dengan kuat bagi Tuhan itu berbeda. Kalau kuat bagi Tuhan berarti dengan kekuatan kita sendiri berupaya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kuat di dalam Tuhan, berarti kekuatan kuasa Tuhan itulah yang mendorong kita, memberdayakan kita, memampukan kita untuk hidup kudus, hidup berkenan, hidup menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua pembahasan kita tentang 10 penghalang doa yang harus kita ketahui, itu saya ambil bersumber dari Alkitab. Dan inilah yang merupakan salah satu keajaiban dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini menjadi salah satu bukti bahwa firman Tuhan ini diilhamkan oleh Roh Kudus ketika para penulis Alkitab menuliskannya. Bukan sekedar oleh karena gagah-gagahannya penulis, bukan sekedar karena kemampuan, kepintaran, kecerdasan penulis, tidak. Memang Tuhan memakai segala latar belakang mereka, tapi dikuduskan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan apa yang harus mereka tuliskan sesuai dengan kehendak Allah. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bagian yang keempat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat 22-24. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu,
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang keempat menjadi penghalang doa adalah hidup dalam kemarahan, tidak suka berdamai. Di dalam bacaan ini dikatakan seseorang yang memiliki sikap yang tidak baik terhadap sesamanya. Tapi seseorang ini tetap dia mempersembahkan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan apa yang seharusnya dipersembahkan itu sesuatu hal yang baik. Tapi Yesus berkata dalam rangkaian khotbah di bukit, tidak ada gunanya persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan kalau seseorang itu teringat bagaimana orang lain telah tersakiti oleh orang yang persembahkan korban itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketika kita teringat tentang sesuatu yang tidak beres dalam relasi, dalam hubungan kita dengan orang lain, mari jangan kita ngotot memaksa diri untuk terus mempersembahkan korban kita kepada Tuhan tanpa kita menyelesaikan dulu hal yang perlu kita selesaikan dengan orang lain yang mungkin berselisih paham dengan kita. Dan saya kasih tahu khususnya untuk orang-orang Batak, jangan tersinggung, saya orang Batak. Saudara, kalau kita mau jujur, ada banyak orang Kristen, khususnya dari kalangan orang Batak, sudah terdaftar di gereja, sudah ikut Korama, Korina. Tetapi yang sangat memprihatinkan, ada banyak orang tetap giat dalam perkara-perkara rohani, ikut beribadah, ikut panitia ini, ikut panitia itu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi secara substansi itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada penuntasan, tidak ada penyelesaian. Kalau ada sesuatu yang menjadi ganjalan, menjadi sesuatu penghalang di dalam diri kita, yang mana kita belum bereskan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus berkata dalam pengajarannya dalam khotbah di bukit, kalau engkau teringat akan hal itu, tinggalkan persembahanmu. Pergi dulu berdamai dengan orang itu. Setelah itu balik kembali, persembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Saudara, ini sangat tegas, eksplisit, dan terang benderang. Sebetulnya tidak perlu penafsiran yang muluk-muluk, penggalian yang ngejelimet ke sana kemari. Tidak perlu, saudara. Karena Yesus mengatakannya dengan begitu gamblang, begitu jelas, dan begitu mudah dimengerti. Hanya masalahnya sekarang orang Kristen tahu ayat ini, tapi merasa benar sendiri, merasa tidak ada apa-apanya perkara seperti ini. Tapi Yesus berkata, tidak ada gunanya kita mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang harus kita persembahkan kalau kita belum berdamai dengan orang lain, yang mana kita punya masalah dengan dia, dia punya masalah dengan kita. Tuntaskan dulu, selesaikan dulu permasalahan itu. Setelah itu kita baru kembali datang mempersembahkan apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan jangan lupa, ibadah kita yang sejati, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ayat ini ingin menegaskan kepada kita, sekaligus rangkaian yang sudah dikatakan oleh Yesus tadi, mau menunjukkan, memaparkan secara terang benderang kepada kita. Saudara, tidaklah mungkin kita benar datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin kalau dari kalangan Pentakosta karismatik, mengangkat tangan kepada Tuhan, mencucurkan air mata, berdoa dengan berlinang air mata, dan seterusnya. Karena itu ekspresi seseorang ketika menghadap Tuhan. Tapi kalau itu hanya kamuflase, sebuah kemunafikan,
bisa dinilai oleh orang lain tapi gagal total di mata Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, jangan di dalam hidup ini kita memiliki moto, kita berhasil di mata manusia, tetapi gagal total di mata Tuhan. Dalam kitab Yakobus dikatakan, salah satu ciri hikmat dari atas adalah tidak munafik, tidak pakai topeng kepalsuan, tapi menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ada kemurnian, ada ketulusan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan masing-masing. Siapapun saudara yang mendengarkan dan menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, barangkali salah satu di antara sekian banyak yang menjadi penghalang doa bagi kita untuk datang menghadap Tuhan adalah kita tetap menyimpan kemarahan, kita tetap menyimpan kebencian, dan kita tidak membuka hati kita untuk berdamai dengan orang lain. Di dalam rangkaian ucapan bahagia, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Pertanyaan saya, apakah kita semua anak-anak Allah? Kalau saudara mengaku kita anak-anak Allah, maka marilah kita menjadi orang yang membawa damai. Bukan sekedar suka damai, tapi membawa damai. Membawa damai artinya berarti ada sesuatu dampak yang kita bawa dalam hidup ini, yaitu kedamaian. Suka berdamai, suka dan senang membawa damai kepada orang lain. Kita tahu, kita sadar, kita belum sempurna dalam hidup ini. Barangkali melalui tutur kata kita, raut wajah kita, melalui perbuatan kita, orang lain tersinggung, orang lain tersakiti, orang lain jadi tidak suka dengan kita. Oleh karena kelakuan kita, oleh karena perbuatan kita, oleh karena perkataan kita. Saudara, siapapun kita belum sempurna. Tapi masalahnya sekarang adakan kita memiliki satu kerendahan hati untuk kita melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Bukankah pujian mengatakan melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Kenapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu melayani kita, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdamai kepada orang lain, siapapun itu. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, seseorang yang suka melepaskan pengampunan kepada orang lain, sebetulnya maksud dan tujuan utama bukan untuk kebaikan orang itu, tidak, tapi untuk kebaikan dan kesehatan rohani kita. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk melepaskan pengampunan. Di dalam pengampunan ada pengorbanan, dan pengorbanan bisa terjadi oleh karena ada kasih agape, kasih Allah yang turun dari sorga, yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Dan semua terrealisasi, terlaksana melalui kasih Kristus yang sempurna, yang betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasihnya, melebihi segala hikmat dan pengetahuan pengertian manusia. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan saya di akhir dari khotbah ini, adakah Bapak Ibu Saudara sedang menyimpan sebuah kemarahan kepada orang lain? Saya kasih tahu, kitab Efesus berkata, janganlah biarkan amarahmu, biarlah engkau selesaikan amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan kita biarkan berlarut-larut, itu maksudnya. Ada penuntasan, ada penyelesaian, hubungan yang retak dibangun kembali, ditata kembali. Dan semua itu terjadi karena kita sadar kemarahan tidak akan pernah membawa dampak yang positif dalam hidup kita. Bahkan kemarahan akan membawa kita ke dalam jebakan yang makin dalam, lubang kubur yang makin dalam. Apa itu? Di dalam kemarahan nanti akan muncul kebencian. Dalam kebencian ada akar pahit, ada dendam, dan akhirnya kita tidak akan bisa bertumbuh,
Sekalipun mungkin saudara akan pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, pergi ke dua puasa, tidak akan ada gunanya. Karena apa? Karena firman yang kita dengarkan akan terhimpit oleh sesuatu yang tidak kita bereskan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari bereskan diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan saya di akhir dari khotbah ini, apakah Bapak Ibu Saudara rindu supaya doa-doa kita tidak terhalang kepada Tuhan? Mari, jangan menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, dan juga kemarahan. Lepaskan pengampunan, oleh karena kasih Allah memampukan kita untuk mengampuni. Mari, silakan berdamai dengan orang lain, siapapun itu. Barangkali kita sudah tersakiti sedemikian rupa, atau barangkali sebaliknya, kita sudah begitu dalam menyakiti orang lain. Mari kita saling mengampuni, karena di dalam Kristus kita adalah saudara. Satu tubuh dalam Kristus, yang satu sakit, yang lain pun sakit. Mari kita ada kepedulian, ada hati yang tersentuh seperti ini dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.